A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah. وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا الكتاب. اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين. اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين. اللهم اشف المرضى منا ومن جميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Para muslimin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu sudah kita pelajari ayat-ayat yang tadi dibaca yang terdapat dalam surat ke-76 yang bernama surat Al-Insan, ya. Mudah-mudahan dengan diulang-ulangnya bacaan ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian bisa menghafalnya. Ya, Allah sudah berfirman pada ayat yang tadi dibaca, hal ata, bukankah telah datang, tidakkah telah datang, sungguh telah datang, alal insani, kepada manusia itu, atas manusia itu, hinum minad dahri, satu waktu dari masa yang panjang, lam yakun syai'a, manusia itu belum menjadi sesuatu, madhkura, yang disebut atau yang diingat. Inna, sesungguhnya kami Allah, khalaqnal insana, telah menciptakan manusia itu, min nutfatin amsyaj, dari setetes air mani yang bercampur, nabtalihi, lalu kami menguji dia, faja'alnahu, untuk itu maka kami menjadikan dia, manusia itu, sami'an, bisa mendengar, basiron, bisa melihat. Inna hadainahu, sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepadanya, as-sabila, jalan itu,
jalan yang baik dan jalan yang buruk, jalan yang hak dan jalan yang batil, jalan yang benar dan jalan yang sesat, jalan petunjuk dan jalan kesesatan sudah kami tunjukkan kepada manusia. Imma ada kalanya atau ada yang syakiron, dia bersyukur, manusia yang bersyukur. Wa imma dan ada kalanya dan ada yang kafuro, sangat ingkar, sangat kafir. Ya. Lalu pada ayat yang keempat, setelah Allah memberitahu kepada kita bahwa manusia ini sudah diberitahu oleh Allah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang hak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang namanya petunjuk, mana yang namanya kesesatan. Tapi ada manusia yang bersyukur lalu memilih jalan yang benar, memilih petunjuk, memilih kebaikan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Maka dia menjadi orang yang beriman. Wa imma dan ada kalanya manusia itu memilih menjadi orang yang kafir, kafuro, kafir sekali. yakni kafir kepada nikmat Allah, kemudian menjadi orang yang kafir. Kalau manusia menjadi orang kafir, kata Allah pada ayat yang keempat, inna a'tadna, sesungguhnya kami Allah, a'tadna, kami telah menyediakan, lil kafirina, untuk orang-orang kafir itu. Apa yang Allah sediakan untuk mereka? Salasila, rantai-rantai, wa aghlala, dan belenggu-belenggu, dan borgol-borgol, borgol-borgol, wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala atau neraka sa'ir. Ya, jadi kata Allah, kalau manusia memilih menjadi manusia yang kafir, Allah persilahkan aja, silahkan, kamu mau kafir silahkan. Oh, Allah tidak perlu kepada manusia kok. Saya ulangi lagi ya. Allah itu tidak perlu kepada kita, Pak. Tidak butuh kepada kita kalau bahasa Indonesianya. Tidak membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan Allah. Kita yang memerlukan Allah. Saudara mau kafir, silakan kafir. Gak mau ngaji, silakan gak mau ngaji. Nanti saudara-saudara kena akibatnya sendiri. Ya, jadi saudara sekalian, Allah tidak meminta kepada kita kecuali untuk menyembah kepadanya saja, untuk beribadah kepadanya saja, untuk mengabdi kepadanya saja. Itu saja. Nanti kalau saudara atau kita semua ini mau mengabdi kepada Allah, mau menyembah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan beri kepada kita apa yang kita mau. Kita kepingin jalan keluar dari segala kesulitan, Allah kasih jalan keluar. Kita kepingin diberi kemudahan dalam hidup ini, Allah kasih kemudahan dalam hidup ini. Dan itu halal. Ya, pemberian Allah yang halal, bukan, dan itu merupakan nikmat Allah, bukan istidraj. Lawannya nikmat itu istidraj. Kalau istidraj adalah kenikmatan, kesenangan dunia yang Allah berikan kepada orang yang kafir. Nah, kalau nikmat Allah adalah kesenangan, kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Sama-sama kenikmatan. Tapi kalau yang dapat orang beriman itu namanya nikmat. Kalau yang dapat orang kafir itu namanya istidraj. Ya. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu rantai-rantai. Nah, ini saudara, rantai-rantainya kayak apa? Jangan saudara bayangkan seperti rantai yang untuk ikat anjing. Jangan ya. Ada diterangkan di dalam surat lain ya. Bukan hanya rantai, wa aghlalan, dan belenggu-belenggu, borgol-borgol. Jadi manusia-manusia yang kafir nanti di akhir akan ditangkap oleh polisi-polisinya Allah yang namanya malaikat. Malaikat itu nanti akan bergerak diperintah oleh Allah untuk memborgol dan merantai orang-orang kafir, kemudian memasukkan mereka ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ayat yang keempat ini saudara, setelah kita ketahui terjemahnya, inna, sesungguhnya kami, gampang kan? Inna, sesungguhnya kami Allah maksudnya, atadna, kami telah menyediakan. Nah, kata-kata kami ada di sini loh. Nah, yang panjang ini. Nah, yang panjang ini artinya kami. Di sini juga ada nah yang panjang ini. Ini kata inna, ini ada dua kata, ada dua huruf, ada dua kalimah ini. Yang pertama in gitu. Terus yang kedua nah. Ini ada dua huruf, nunnya ada dua.
In yang pertama in alif kasrah nun sukun in. Terus na nun fathah alif na, begitu ya. Sesungguhnya kami atadna, kami telah menyediakan lil kafirina, untuk orang-orang kafir itu salasila bentuk jamak dari silsilatun. Kalau satu rantai silsilatun, kalau banyak rantai salasila. Itu bentuk kata jamak. Jadi ini jamak taksir namanya ya. Kemudian bukan hanya rantai-rantai, juga wa aglalan, dan belenggu-belenggu, borgol-borgol, wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Ini ayatnya, ayat yang keempat, dan tarjamahnya atau terjemahnya. Sekarang kita lihat tafsirnya, penjelasannya pada ayat yang keempat ini. Ini ya. Allah berfirman pada ayat yang keempat dari surat Al-Insan ini seperti ini. Inna a'tadna lil kafirina salasila, sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu rantai-rantai, yaitu rantai-rantai yang Allah sediakan itu bukan di dunia, tapi fi jahannam, di dalam neraka jahanam. Nanti, kalau sekarang ya belum ada rantainya. Rantainya masih ada di toko besi, di toko-toko peralatan bangunan tuh. Ya, nanti di neraka sana ada juga rantai-rantai yang dipakai oleh Allah untuk mengikat orang-orang kafir. Lalu ada ahli tafsir Imam Ibnu Jarir, kalau ini tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil ya. Nah, saya cuma ngambil ringkasannya saja. Nah, di dalam tafsir Ibnu Jarir atau Bari penjelasannya begini. Ada penjelasan begini. Wasalasilu, dan yang namanya salasil itu al-quyud, adalah ikatan-ikatan, tali-tali. Fi jahannam, yang ada di neraka jahannam, yang tulu kulli. Ini saya mengira ini salah ketik ya. Wallahu a'lam, kalau ternyata ada yang betul seperti ini. Nanti tanya sama ahli bahasa Arab ya. Kalau saya lihat di komus ini bukan salatin tapi silsilatin. Nah, ini kamusnya ini. As-silsilatu. Kalau tanpa alif lam silsilatu, bukan salah. Silsilah itu artinya rantai. Bentuk kata jamak dari as-silsilatu adalah salasil. Ya, ini bentuk kata jamak dari silsilatun. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa dalam tafsir ini diterangkan wasalasilu, dan rantai-rantai yang ada dalam ayat ini adalah al-quyudu fi jahannam, rantai-rantai yang ada di dalam neraka jahanam sana, yang tulu kullin, yang panjang masing-masing rantai tadi itu sabauna dhira'an, 70 dhira', 70 lengan. Satu dhira' itu segini Pak. Ini namanya satu dhira'. Jadi ujung jari kita sampai siku ini satu dhira'. Nah, rantai yang akan digunakan untuk mengikat satu orang kafir itu bukan cuma segini rantainya. Bukan 1 meter, 2 meter, tapi 70 dhira'. 70 lengan. Nah, nanti sampean ukur lengan sampean dikalikan 7 ini berapa senti, kalikan 70. Itu disebut dalam surat Al-Haqqah. Nah, kita buka surat Al-Haqqah biar tahu bagi yang belum tahu. Kalau surat Al-Insan ini adalah surat nomor 76 ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini Al-Qur'an ada 114 surat. Yang nomor 17 namanya surat Al-Insan. Lalu ada surat nomor 69 namanya surat Al-Haqqah. Ini kita baca sebentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Haqqah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Allah membuka firman-Nya dengan pemberitahuan. Hei manusia, tahu enggak kamu yang namanya neraka?
yang disebut oleh Allah sebagai al-haqqah. Al-haqqah itu artinya yang benar. Neraka dibilang oleh Allah al-haqqah karena neraka itu benar-benar ada. Walaupun ada manusia yang tidak percaya bahwa neraka itu ada. Ya. Lalu Allah bercerita yang lainnya. Kadzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Kadzabat telah mendustakan Samudu kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Samud, kaumnya Nabi Saleh ya. Wa Adun dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud telah mendustakan bil qari'ah kepada hari kiamat. Allah menyebut hari kiamat di ayat pertama al-haqqah, di ayat yang kedua al-qari'ah. Sudah hafalkan surat al-qari'ah? Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu. Nah, ini di sini kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan kepada hari kiamat. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah. Maka adapun kaum Samud itu maka mereka telah dibinasakan bit-taghiyah dengan sesuatu yang melampaui batas, dengan suara yang keras. Jadi orang-orang Samud dimatikan oleh Allah dengan suara petir yang keras sekali, sehingga begitu mereka mendengar suara petir yang sangat keras langsung mati. Gendang telinganya enggak kuat, langsung roboh mati bergelimpangan. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Karena mereka tidak percaya kepada hari kiamat yang disampaikan oleh Rasul mereka. Wa amma adun fa uliku birihin sorsorin atiyah. Wa amma dan adapun adun kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, fa uhliku maka mereka telah dibinasakan birihin dengan angin sorsor, angin yang bertiup kencang, atiyatin yang melampaui batas, kecepatannya melampaui batas rata-rata kecepatan angin sorkor yang meniup, semua yang tertiup itu terbang ke udara semua, manusianya pun ikut terbang ke atas, terus jatuh mati. Ya. Sakharaha alaihim, Allah menundukkan angin sorsor itu alaihim kepada mereka untuk membinasakan mereka. Allah tiupkan angin selama sab'a layalin 7 malam wa thamaniyata ayyam dan 8 siang. 7 malam 8 siang. Allah tiupkan angin kencang husuman berturut-turut terus menerus. Fatarol qauma maka engkau akan melihat kaum itu, wahai Muhammad, kalau kamu ada di waktu itu, kamu melihat kaum Ad itu fiha di dalamnya, di dalam negeri mereka, sor'a terjungkal, ya, bergelimpangan. Sor'a kalau di kamus di sini diartikan apa ini? Menderita sakit ayan. Sor'a itu orang yang menderita sakit ayan. Itu salah satu maknanya saja, ya. Sor'a ini bergelimpangan. Kayak orang gila babi itu loh, Pak. Tiba-tiba diam, tiba-tiba glubuk langsung jatuh. Alhamdulillah mendalik. Ya, itu nanti orang-orang kaum Ad dulu digitukan oleh Allah, dibikin mereka bergelimpangan, ka'annahum seolah-olah mereka menjadi a'jazu nakhlin, pokok-pokok batang korma, khawiyatin yang lapuk, yang kosong. Jadi mereka jatuh seperti batang korma yang roboh karena sudah lapuk. Fahal taro lahum mim baqiyah, fahal maka adakah taro engkau melihat lahum bagi mereka mim baqiyatin dari yang tersisa. Muhammad, tanyakan kepada orang Mekah itu, apa mereka masih bisa melihat kaum Ad? Sudah mati semua, sudah dimatiin oleh Allah semuanya, karena mereka tidak percaya kepada Rasulullah yang bernama Nabi Hud alaihissalam. Setelah kaum Ad dan kaum Samud, di belakangnya masih ada lagi. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan telah datang pula Fir'aun dan orang yang sebelum Fir'aun dan orang yang dijungkir balikan, yaitu kaumnya Nabi Lut,
bil khati'ah, karena kesalahan mereka. Mereka melakukan dosa yang namanya liwat atau homoseksual atau LGBT kalau sekarang, ya. Fasau rasula rabbihim, maka mereka semua telah mendustakan, telah mendurhakai rasula rabbihim, rasul Tuhan mereka. Fa akhadahum, maka Allah Tuhan mereka menyiksa mereka ahzatar rabiyah, dengan siksaan yang berat. Terus Allah bercerita tentang kaum berikutnya, yaitu kaum Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna, sesungguhnya kami Allah, lamma, ketika, taghal ma'u, telah melampaui batas air itu, ketika air yang turun dari langit, air hujan yang turun di masa Nabi Nuh dulu, turun selama 40 hari 40 malam, enggak berhenti-berhenti. Nah, karena air turun terus-menerus, banjir di mana-mana. Ketika air itu telah melampaui batas, hamalnakum, kami pun mengangkut kalian, fil jariyah, di dalam perahu itu, perahunya Nabi Nuh, linaja'alaha lakum tadhkiratan, untuk kami jadikan dia, perahu itu kami jadikan, lakum, untuk kalian, tadhkiratan, sebagai peringatan, sebagai pengingat, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan supaya mengingatnya juga, menampungnya juga, telinga-telinga manusia, wa'iyatun, yang mau menampung, telinga-telinga yang mau dipakai untuk mendengar cerita tentang para nabi Allah dan kaumnya yang tidak percaya kepada nabi mereka, lalu oleh Allah dibinasakan. Ya, sampai kapan itu terjadi seperti itu? Kata Allah, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, fa idza, maka ketika nufikha, telah ditiup, fis suri, pada sangkakala itu, nafkhatu wahidah, tiupan yang satu tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, wa humilatil ardu, dan diangkatlah bumi ini, wal jibalu, dan gunung-gunung ini, gunung-gunung dan bumi itu semuanya nanti di hari kiamat akan diangkat ke langit, fadukkata, lalu dibenturkan sampai hancur, dakkatan wahidatan, sekali benturan saja. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, fayauma idzin, maka pada hari itu, waqa'at, terjadilah, al-waqi'ah, hari kiamat. Nah, setelah terjadi hari kiamat, apa yang akan terjadi? Disebut dari Allah pada ayat 16, ayat 17, termasuk ayat 18, kemudian ayat 19, ya. Terus ayat 20, terus ayat 21, terus ayat 22, 23, 24, 25, 26. Nah, ini 25. Di ayat 25 Allah bercerita begini. Nanti di hari akhirat manusia akan diberi buku rapotnya. Sekarang rapot kita sedang ditulis. Malaikat yang di sebelah kanan kita ini kelihatan. Tugasnya menulis perbuatan kita yang baik-baik dan omongan kita yang baik-baik. Ditulis oleh malaikat yang ada di sebelah kanan kita. Raqibun atidun, raqib atid. Kemudian yang sebelah kiri, malaikat sebelah kiri kita ada. Tugasnya nulis, cuma nulis saja. Dan masing-masing kita semuanya ada malaikat yang ditugaskan untuk menulis perbuatan dan omongan kita yang baik-baik dan omongan kita yang jelek-jelek. Yang bagian jelek-jelek sebelah kiri tempatnya. Jadi dibedakan. Kalau nggak dibedakan nanti kacau. Kalau yang nulis malaikatnya satu nanti bisa kecampur-campur. Itu loh administrasi yang Allah ajarkan kepada kita. Sistem administrasinya Allah itu yang nulis bagian pendapatan dan yang menulis bagian pengeluaran itu harus beda orangnya.
Kalau pendapatan dan pengeluaran satu orang, oh sudah, dikorupsi nanti. Bagian pendapatan daerah, yang nulis orangnya tertentu, Dinas Pendapatan Daerah. Nah, dulu zaman saya masih di Puskesmas namanya Dinas Pendapatan Daerah, sekarang udah berubah namanya ya. Apa namanya Mas? Hah? Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Kalau saya masih di Puskesmas tahun 97, 98, 90, tahun 90-an lah sampai 99 itu Dipenda, Dinas Pendapatan Daerah. Itu bagian menerima duit. Nanti bagian mengeluarkan lah harus lain. Dan pengeluaran itu harus disetujui oleh DPRD gitu. Diusulkan oleh pemerintah daerah, disetujui oleh DPRD, baru keluar itu duit. Nah, untuk apa gitu ya. Kembali ke sini. Jadi nanti kita akan diberi rapot kita, kata Allah, wa amman utiya kitabahu bisimali, dan adapun orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya ini di tangan kirinya bisimalihi fayaqulu, maka dia nanti akan berkata, ya laitani, aduhai inginnya aku, lam uta, tidak diberi kitabiyah, kitabku ini. Aku nggak usah kasih kitab ini nggak mau aku kasih, karena bawa sana. Ya nggak bisa, orang itu punyamu sendiri kok. Ya, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa itu hisabku. Karena mereka ada di dunia dulu nggak percaya bahwa nanti akan ada hisab, perhitungan amal. Amal baik kita akan dihitung, berapa banyak kita berbuat baik. Amal buruk kita, dosa kita akan dihitung, ditimbang nanti. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya atau dosanya, masuklah dia ke surga. Kalau timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, dia pasti masuk neraka. Nah, ini orang-orang yang menerima kitab catatan di tangan kirinya, ini tanda bahwa mereka akan masuk neraka. Makanya mereka nggak mau menerima. Terus dia akan berkata lagi begini, ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha, aduhai inginnya, kanat adalah kematianku dulu waktu di dunia, adalah al-qadiyata, sebagai keputusan, sebagai ketetapan yang menyelesaikan, sebagai yang menyelesaikan. Mereka ingin waktu mati sudah selesai. Dan orang menyangka kalau sudah mati sudah selesai, nggak ada urusan. Ada Pak, Bu, masih ada urusan sudah kita mati. Jangan disangka kalau kita sudah mati terus nggak ada urusan, masih ada urusan itu. Ya. Lalu orang-orang di akhirat nanti yang masuk neraka, di antara mereka akan ada yang berkata begini, ma'aghna anni maliyah, tidak bisa menolong aku hartaku, halaka anni sulfaniyah, telah hilang dariku kekuasaanku. Ya, waktu dia di dunia dia berkuasa, saking berkuasanya mirip-mirip Fir'aun dia. Pokoknya siapa yang melawan masuk penjara, gitu. Itu model penguasa kayak Fir'aun itu. Enggak ada demokrasian enggak ada. Ya, enggak ada kebebasan berpendapat, enggak ada. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada kebebasan berpendapat bagi warga negara, kebebasan memilih agama keyakinannya ada itu. Orang dibiarkan. Nah, tapi sekarang enggak ada lagi pokoknya. Pokoknya melawan masuk penjara, gitu. Kalau enggak dicari-carikan, pokoknya bagaimana caranya dia masuk penjara. Itu model Fir'aun itu. Mereka yang berkuasa seperti nanti di akhir akan menyesal. Telah hilang dariku kekuasaanku, yang kaya raya tapi tidak menggunakan hartanya dengan benar. Mentang-mentang kaya, dia gunakan hartanya untuk berfoya-foya, untuk menipu orang sana sini, membayar, menyogok orang sana sini. Nanti di sana akan menyesal. Ternyata harta mereka tidak bisa menolong mereka. Itu. Terus Allah berfirman kepada para malaikat, khudhuhu faghulluh, kata Allah gitu, khudhuhu, hai para malaikat, tangkaplah dia. Tangkap itu penguasa yang sombong itu, kayak Fir'aun itu. Tangkap dia, hai malaikat. Karena dulu waktu dunia dia suka nangkapin orang, tapi melalui polisinya.
bukan dia yang nangkap. Dia menyuruh polisinya nangkap atas perintah dia. Tangkaplah dia, fahulluh, lalu belenggulah dia, borgollah dia, tsummal jahima, tsumma kemudian al jahima, ke dalam neraka jahim itu, salluhu, kalian masukkanlah dia. Terus setelah Allah menyuruh, malaikat, tangkap itu penguasa yang sombong itu, yang dulu di dunia suka nangkepin orang. Ulama aja ditangkap, apalagi penjahat. Ya, penjahat ditangkap itu wajar. Penjahat, pembegal, perampok, pencuri, ya, ditangkap itu wajar. Ini ulama ditangkap. Ya, terus koruptor malah dilindungi, dibebaskan. Aneh kan? Tapi itu terjadi dalam dunia ini. Allah bilang nanti di akhirat, tangkap dia malaikat, masukkan dia ke dalam neraka jahim. Begitu. Bukan hanya dimasukkan, ditangkap, dimasukkan. Karena Allah bilang tangkap dia, borgol dia, kemudian masukkan ke dalam neraka jahim. Tapi di belakangnya masih ada lagi. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Tsumma kemudian wahai para malaikat, fi silsilatin, ikatlah dia di dalam rantai itu, di dalam rantai yang dzar'uha, panjangnya sab'una dzira'an, 70 dzira' atau sekitar 35 meter. 35 meter untuk mengikat manusia, Pak. 35 meter. Dari sini ke sini aja enggak ada 35 ini. Ya. Ini berapa ini? 20. Ayo tambah. Masih tambah sepertiganya lagi. Nah, itu untuk mengikat satu orang. Jadi bagaimana caranya malaikat mengikat? Diterangkan oleh Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, nanti ya, yang Allah maksudkan dalam ayat ini kata Nabi, itu orang akan diikat gini. Ini bukan orang ini. Mana ya? Waduh, enggak bubble pen. Ya segini aja lah. Misalnya ini orang itu akan diikat ini. Diikat dari kakinya. Dari kakinya dulu diikat, dimuter gitu sampai ke kepalanya sudah. Terus dimasukkan. Ujung rantainya dimasukkan ke mulutnya. Masukkan ke mulutnya. Terus tembus sampai ke dubur. Kayak gitu tuh. Habis sampai tembus ke dubur, dah baru dilemparkan ke neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Kenapa manusia nanti akan ada yang diperlakukan seperti ini oleh Allah, seolah-olah Allah itu kejam sekali. Padahal bukannya Allah yang kejam. Allah sudah bilang, ini Al-Quran ini petunjuk hidup untuk manusia. Kalau kamu kepingin selamat di dunia dan di akhirat, mestinya kamu hidup seperti ini ya, yang menjadi orang yang baik, yang beriman dan menjalani hidup ini dengan Al-Quran. Jangan menentang Rasul Allah, jangan menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mestinya kita tidak seperti itu. Kalau kepingin selamat. Nah, kalau orang yang menentang sudah diberitahu oleh Allah, awas loh, kamu nanti akan masuk ke dalam neraka jahim loh, akan diborgol loh kamu, dimasukkan ke neraka jahim, diikat pula kamu. Tuh. Kenapa mereka diperlakukan seperti ini? Allah bilang sebabnya ini di ayat 33 dan seterusnya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah yang maha besar, yang maha agung itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebab yang kedua manusia masuk neraka, pertama karena tidak mau beriman, yang kedua karena la yahuddu wala yahuddu, dan dia tidak suka menganjurkan, menyuruh, menghasung ala atas to'ami, memberi makan al miskin, orang miskin.
tidak menganjurkan, tidak menyuruh memberi makan orang miskin saja, itu bisa masuk neraka. Apalagi tidak mau ngasih. Makanya kalau kita miskin, mau ngasih orang nggak punya kan, kita suruh orang-orang kaya, datang kepada orang kaya diam-diam. Pak, saya punya saudara, tetangga saya di rumah itu kasihan, hari-hari dia nggak bisa makan. Aduh kasihan benar itu. Saya mau tolong tapi saya sendiri juga nggak bisa makan. Makanan saya pas-pasan. Padahal mereka tuh keluarga, anaknya banyak, kasihan itu. Datang kepada orang kaya, coba tolong dialah. Nah, itu menganjurkan memberi makan orang miskin. Kalau saudara tidak bisa ngasih, kalau saudara bisa ngasih, saudara sendiri yang jalan. Datang ke rumah orang miskin, diam-diam, gak usah manggil wartawan, gak usah manggil televisi. Ya, gak usah manggil kru TV itu gak usah, diam-diam datang sana. Kasih, ini tuh sampean makan ya, nanti kalau habis kasih tahu, nanti saya kirimin lagi. Nah, itu innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaisa lahul yawma hahuna hamim. Falaisa lahu, maka tidak ada lagi bagi dia al yauma, pada hari itu, pada hari di akhirat nanti, hahuna, di sana, hamimun, satu teman karib pun, satu sahabat pun. Jadi di akhirat manusia-manusia yang kafir-kafir sudah nggak ada sahabat lagi. Kalau di dunia ini banyak, bentar lagi Pak, ada muncul sahabat si ini, sahabat si itu, sahabat si ini. Ya, saya boleh ambil contoh sahabat Ganjar, sahabat Anies. Sekarang di dunia banyak. Nanti di akhirat semua sahabat itu nggak ada, nggak mau tolong menolong lagi. Di akhirat putus hubungan. Kita pun nanti satu masjid ini, nggak mau nanti tolong menolong di sana, nggak mau. Padahal kita satu jamaah ini. Di dunia kita saling tolong menolong. Nanti di akhirat kita soang-soang, kata guru saya. Apa Pak? Soang-soang Pak Agus. Sendiri-sendiri. Sorangan-sorangan. Nah, pokoknya sorangan-sorangan, nggak mau tahu orang lain pokoknya. Ya, itu tidak ada lagi untuk dia di hari itu satu sahabat karib pun. Kemudian wala dha'amun, dan tidak ada lagi makanan illa kecuali min rislin, dari air nanah dan darah. Jadi hanya air nanah dan air peras, air yang bekas luka terbakar. Di akhirat tidak ada makanan kecuali itu. La yakuluhu, tidak akan memakan makanan seperti itu illal khati'un, kecuali mereka yang berdosa. Nah, Saudara kembali ke sini, di dalam surat Al-Insan dikatakan inna atadna lil kafirina salasil, sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu rantai-rantai yang panjangnya 70 dhira, wa aghlalan, dan borgol-borgol. Diterangkan oleh Imam Al-Baghawi, yakni belenggu-belenggu tadi adalah fi aidihim, akan ditaruh di tangan-tangan mereka, yang tughallu ila a'naqihim. Caranya malaikat membelenggu, memborgol itu tughallu, mereka nanti akan dibelenggu ila a'naqihim, ke leher-leher mereka. Jadi kalau di dunia orang diborgol kan begini Pak, ya, diborgol sama polisi, krek gitu. Penjahat-penjahat, koruptor-koruptor, ada menteri, kita lihat sama-sama di TV, diborgol, diikat tangannya, padahal menteri itu, pembantu presiden itu. Kok bisanya itu loh, pembantu presiden itu sampai diborgol loh. Mestinya kan jangan sampai lah, tapi terjadi juga, diborgol begini. Nah, kalau polisi di dunia memborgol manusia begini, nanti di akhirat Pak, borgolnya itu
di sini Pak, di belakang sini, nah diikat ke leher mereka. Naudzubillah min dzalik. Dibelenggu, diborgol ke tengkuk-tengkuk mereka. Makanya ada satu nasihat dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Beliau membaca ayat ini kemudian menerangkan kepada murid-muridnya. An Abi Darda, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Kana yakul, adalah beliau Abu Darda sahabat Nabi ini dulu suka berkata begini. Irfa'u hadhil aidiya ilallah jalla sana'uh. Irfa'u, angkatlah oleh kalian angkatlah hadhil aidiya, tangan-tangan ini, ilallah, kepada Allah. Angkat tangan-tangan kalian kepada Allah, maksudnya sholatlah kalian, karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram mengangkat tangan kita ini, Allahu akbar. Nah, angkatlah tangan-tangan kalian kepada Allah, ya, jalla sana'uh, yang maha agung sebutannya, sanjungannya. Qabla, sebelum antuholla, bahwa nanti akan dibelenggu tangan-tangan itu bil aghlal, dengan belenggu-belenggunya Allah. Nah, kalau tangan orang-orang yang beriman, yang suka sholat, tidak akan dibelenggu oleh Allah. Ya, tapi tangan-tangan koruptor di dunia ini dibelenggu Pak Polisi atau Pak Jaksa atau Pak KPK, nanti di akhirat dibelenggu lagi oleh Allah, oleh malaikat-malaikat Allah. Mereka akan dibelenggu, ya. Jadi inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu rantai-rantai dan belenggu-belenggu dan sa'ira. Sa'ira ini adalah waku dan sadidan, nyalaan api yang amat dahsyat. Wakud, bakaran yang sadidan, amat panas, amat sangat. Wakud itu bahan bakar. Ya, bakaran yang amat sangat, maksudnya neraka jahanam. Itu orang yang kafir. Lalu orang yang beriman bagaimana? Allah sebutkan. Ini berita dari Al-Quran, ini harus kita perhatikan. Karena kita mau milih jadi orang yang beriman atau mau jadi orang kafir, terserah kita. Mau pilih jadi orang kafir silakan. Allah enggak apa kok. Silakan aja kamu pilih jadi orang kafir. Enggak mau sholat silakan. Enggak mau nolong orang miskin silakan. Mau mencuri, mau korupsi silakan. Tapi ingat, nanti kamu akan diborgol, diikat. Nah, kalau orang yang baik-baik, Allah bilang, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Inna, sesungguhnya al abrara, orang yang baik-baik itu lawannya al kafirin. Ya, lawannya orang-orang kafir adalah orang-orang yang baik-baik. Yashrabuna, mereka nanti akan meminum, min ka'sin, dari tempat minum, dari gelas yang berisi air minum, yang kana adalah mizajuha, campurannya, kafuro, kafur ini adalah, ini kiasan saja, bahwa campuran dari minuman orang beriman yang di surga nanti bukan darah dan nanah, tapi minuman yang dicampur dengan bau yang harum, misk seperti kasturi, baunya enak, rasa dilihatnya juga putih bersih seperti kapur. Putih bersih seperti kapur, enggak ada kotor-kotornya, enggak ada. Itu minumannya. Itu kata para ulama begitu. Di sini terangkan siapa itu al-abror. Nah, innal abroro, sesungguhnya orang-orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah, kata para ulama ahli tafsir, yaitu al-mu'minin, orang-orang yang beriman, as-shadiqin, orang-orang yang jujur, yang enggak suka bohong, yang jujur, yang benar, fi imanihim, dalam keimanan mereka, al-muti'in, atau orang-orang yang taat, li rabbihim, kepada Allah Tuhan mereka, yang wahiduhum, bentuk tunggalnya kata al-abror. Al-abror ini bentuk kata jamak,
orang-orang yang baik-baik. Kalau satu orang saja barun. Ya, ada yang bilang begitu, tapi ada yang bilang barin, bukan barun tapi barun, enggak pakai alif, ya. Nanti di belakang. Jadi orang yang baik-baik, yakni orang beriman, orang yang jujur dengan keimanan mereka, orang yang taat kepada Tuhan mereka, ya. Atau di dalam tafsir yang lain dikatakan al-abrar adalah innal abrar, maksudnya innal ladzina baru, sesungguhnya orang-orang yang mereka baik, bitaatihim, karena ketaatan mereka, rabbahum, pada Tuhan mereka, fi adai faraidihi, di dalam menunaikan fardu-fardunya, dalam menunaikan kewajibannya. Disuruh sholat, disuruh syahadat, suruh sholat, suruh puasa, suruh haji. Bagi yang mampu, suruh bayar zakat. Ini orang yang baik-baik itu orang yang taat kepada Allah, maksudnya. Wajtinabi ma'asihi, dan orang yang menjauhi kemaksiatan kepada Allah, orang yang menjauhi kedurhakaan kepada Allah. Itu satu. Jadi satu, orang al-abrar adalah orang-orang yang, kata tafsir Al-Baghawi tadi, orang-orang yang beriman. Ya, dua, orang-orang yang jujur dengan atau benar dengan keimanan mereka. Yang ketiga, orang yang taat kepada Allah, ya. Atau orang yang keempat, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kelima, al-abrar, kata ahli tafsir Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan al-abrar adalah ahlu ta'ah, orang-orang yang taat, wal ikhlas, dan orang-orang yang ikhlas, wasidku, dan orang-orang yang jujur. Jadi kalau kita belum ikhlas, jadi kita belum termasuk al-abrar. Kalau kita beramal, berbuat baik masih karena kepingin dipuji orang, karena kepingin disanjung-sanjung orang, atau istilah sekarang pencitraan, tidak akan ada balasan dari Allah. Ya, ini hati-hati. Ya, al-abrar adalah ahlu ta'ah wal ikhlas wasidku. Jam'u barrin, bentuk kata jamak dari barun, bukan barun tapi barun. Atau sebagian mengatakan bentuk jamak dari kata barun. Nah, gitu. Kemudian dikata ahli tafsir Al-Qurtubi juga, wa rawa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, innama, sesungguhnya tiada lain, kata Rasulullah, sammahumullahu jalla sana'uh, telah memberi nama kepada mereka Allah yang maha agung, dan sebutannya itu, sanjungannya itu, memberi nama orang-orang beriman dengan sebutan al-abrar, sebagai orang yang baik-baik, li'annahum, karena mereka adalah barrul aba'a, orang-orang yang berbuat baik kepada bapak-bapak mereka, wal abna, dan orang-orang yang berbuat baik kepada anak-anak mereka. Jadi kalau kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan juga berbuat baik kepada anak kita, kita termasuk al-abrar. Tapi kalau kita cuma berbuat baik kepada anak, enggak peduli sama orang tua kita lagi, kita belum termasuk al-abrar. Kata Nabi, al-abrar adalah orang yang mereka selalu berbuat baik kepada bapak-bapak mereka dan berbuat baik kepada anak-anak mereka. Kama, sebagaimana, anna, bahwasanya, liwaladika alaika haqqon, untuk orang tua kamu, untuk bapakmu atas dirimu ada hak. Bapakmu punya hak yang harus kamu berikan kepada bapakmu. Kadzalika, begitu juga, liwaladika, untuk anakmu, alaika, atas dirimu, haqqon, ada hak. Hei manusia, kalau kamu masih punya bapak, kamu masih punya anak, anakmu punya hak untuk kamu perlakukan dengan baik, kamu beri sesuatu. Bapakmu juga punya hak untuk kamu perlakukan dengan baik. Itu kata Rasulullah SAW. Lalu yang lebih ngeri lagi, Pak, wa qala Al-Hasan Al-Basri, telah berkata ahli tafsir Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Al-barru, orang yang baik, atau al-abrar jamaknya, itu adalah alladzi, orang yang la yu'dzi, tidak akan mengganggu adzarra, satu semut pun. Masya Allah. Padahal kita, Pak, kalau melihat semut di rumah itu banyak itu, aduh, kita semprot pakai baygon. Masya Allah. Masya Allah, ngeri nih. Ngeri masalah bahasa ini, Masya Allah. Jadi al-abrar itu orang yang tidak mau mengganggu makhluk Allah, walaupun hanya seekor semut kecil. Al-dzarra, ya, al-dzarru ini.
Wa qala Qatadah, dan telah berkata ahli tafsir Qatadah mengatakan al-abror, orang yang baik-baik adalah alladzina, orang-orang yang yu'adduna haqqallah, mereka menunaikan haknya Allah, wa yufuna bin nadri, dan mereka memenuhi dengan nazar-nazar mereka. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa al-abror, orang yang namanya al-abror, orang yang baik-baik adalah alladzina, orang-orang yang la yu'dzuna ahadan, tidak mau menyakiti seorang pun. Masya Allah, lah kita kerjanya tiap hari masih menyakiti orang. Astagfirullahaladzim. Jadi kita semua belum termasuk al-abror, Pak. Masih belajar menjadi orang yang baik-baik, masih menjadi orang al-abror. Dalam Al-Quran, Pak, hanya ada 5 ayat kata-kata al-abror disebut oleh Allah. Salah satunya ayat ini. Innal abroro yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Di ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat berapa itu? 153. Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana, dan matikanlah kami ma'al abror, bersama orang yang baik-baik. 1 Surah Ali Imran ayat 193. Yang kedua dalam surat yang sedang kita pelajari ini, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, atau dalam surat yang lain surat Al-Infitar yang kemarin dihafalkan oleh ibu-ibu sebagiannya ya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu yang terakhir terdapat dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrari lafi illin. Ini yang keempat ya. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu sungguh tempat mereka adalah di illin. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, bukan untuk pamer, tapi setiap saya sempat sholat tahajud dan witir, saya selalu berdoa, ya Allah, tempatkanlah istri hamba di illin, dan masukkanlah istri hamba ke dalam Jannatul Firdaus, dan pertemukanlah hamba dengan dia di Jannatul Firdaus, ya Allah. Itu doa saya setiap saat. Ya, Bunda sekarang ada di illin sana. Saya yakin ada di illin. Ya, Bunda senang melihat kita ngaji. Bunda sedih kalau kita nggak mau ngaji. Sedih beliau. Ya. Lalu dalam surat yang lain kata Allah, innal abrara lafi naim. Itu surat Al-Mutaffifin ya. Nah, sama dengan yang di ayat yang 18. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Dan dalam surat lain, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu sungguh berada di tempat yang penuh kenikmatan. Nah, makanya kita berusaha sekalian untuk hidup ini, dalam hidup kita sekarang ini, berusaha menjadi orang yang baik. Walaupun kita semuanya belum baik, kita berusaha. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.